Pelajar Bahasa Quran, bagian 58. Awalan mim membentuk kata sifat. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Pembentukan kalimat negatif dalam kaitan dengan tenses. Partikel yang paling umum dipakai sesuai kaidah bahasa Arab ada 5. La, lam, ma, lan, laisa, atau laisat. Bentuk sekarang atau fi'il mudhari atau present. Kalimat menyangkal menggunakan kata la. La ditempatkan langsung sebelum kata kerja bentuk sekarang. Contoh, la yasminu wa la yukni min ju'i. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Innahu la yashabu ilal madrasati. Sesungguhnya ia tidak pergi ke sekolah. Ana la uhibbu as-sabahatah. Saya tidak senang berenang. Bentuk negatif untuk lampau, madhi atau pas. Lam ditempatkan sebelum kata kerja bentuk sekarang, mudhari. Lam akrol kitabal lailatil madiyah. Saya tidak membaca buku tadi malam. Lam yakra'u bil amsi. Dia tidak membaca kemarin. Bentuk negatif untuk waktu yang akan datang, mudhari atau future. Lan ditempatkan sebelum kata kerja bentuk sekarang, mudhari. Lan yashabu gadan. Ia tidak akan pergi besok. Lan tashabu ilal makkatil mukbilu. Anda tidak akan pergi ke Makkah tahun depan. Ayat Al-Quran, Al-Ghasyiyah, ayat 14 sampai dengan ayat 20. Wakwabun ma'dudah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabi'u mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutikhat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Pemaknaan secara lafaziyah. Wa dan akwabun, gelas-gelas. Ma'dudatun, terletak atau tersaji. Wa akwabun ma'dudah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa dan namariqu, bantal-bantal masfufatun, tersusun. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa dan zarabi'un, perbadani-perbadani mabsusatun, terhampar. Wa zarabiyun mabsusah, dan perbadani-perbadani yang terhampar. Apakah tidak? Yanzuruna, mereka memperhatikan, ila, kepada, al-ibli, unta, kaifa, bagaimana, khuliqat, diciptakan. Apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Wa dan ila, ke as-sama'i, langit, kaifa, bagaimana, rufi'at, ditinggikan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa dan ila, ke al-jibali, gunung-gunung, kaifa, bagaimana, nusibat, ditegakkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa dan ila, ke
al-ardi, bumi, kaifa, bagaimana, sutihat, dihamparkan. Wailal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Kosa kata-kata baru yang kita dapati dalam ayat-ayat ini. Akwabun, akar kata kaf waw ba digunakan 4 kali di Quran sebagai kata benda. Akwab bermakna cangkir atau gelas. Mabthuthatun, akar kata ba, ca, terdapat 9 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan. Kata kerja pertama, batsa, membubarkan atau menyebarkan. Kata kenda, bats, penderitaan. Kata sifat, munbats, penyebaran. Partisip pasif, mabtut, berserakan. Partisip pasif, mabtutah, menyebar. Yanzuruna, akar kata nun, za, ra, digunakan 129 kali di Quran dalam 10 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama, nazara, melihat, memperhatikan. Kata kerja keempat, yanzaru, memberi kelonggaran. Kata kerja yantaziru, menunggu. Kata benda nazar, lihat atau penglihatan. Kata benda nazirat, penundaan. Kata benda nazrat, pandangan sekilas. Partisip aktif, nazirin, yang melihat. Partisip aktif, nazirat, lihat, penglihatan. Partisip pasif, munsarin, yang diberi kelonggaran. Partisip aktif, muntazirun, yang menunggu. Sutihat, akar kata sin, toa, ha, digunakan hanya 1 kali di Quran sebagai kata kerja pertama. Sutihat bermakna menyebarkan atau menghamparkan. Kaidah bahasa. Kata sifat. Kata sifat tidak dibahas secara khusus dalam bahasa Arab. Bahkan kata sifat, adjektif, tidak termasuk dalam klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab hanya ada 3 jenis kata. Kata benda, kata kerja, dan kata depan. Namun demikian, tidak berarti tidak ada fungsi kata sifat dalam bahasa Arab. Yang berfungsi sebagai kata sifat adalah kata benda atau asal kata kerja yang memberikan keterangan pada kata benda sebelumnya atau diterangkan menerangkan. Salah satu bentuk kata sifat adalah penambahan huruf mim di awal kata kerja dalam bentuk tertentu. Contoh dalam ayat yang dibahas ini. Ma'dudatun bermakna terletak dari akar kata waw do'ain. Masfufatun tersusun dari akar kata sofafa. Mabsusatun bermakna terhampar dari akar kata ba, ca. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bahagian ini. Hingga bertemu pada pembelajaran berikutnya. Syukran, thank you, terima kasih.